Halo? Saya heran ini banyak orang naik tapi enggak enggak ngomong. Aduh. Udah kabur semua mereka, udah gelagapan, mereka udah gelagapan. Coba kita senaikin. Kiki ini apa ini kiki. Ya, silakan kiki. Kamu Islam? Iya, Islam. Ya, gimana? Kamu tadi yang ngomong di kolom komentar, naikkan saya gitu bukan? Iya, betul. Tapi kalau debat dua arah dong. Dua arah. Oh boleh, silakan. Masalahnya kau nggak bisa nyalakan kamera ini. Kameramu nggak bisa nyala itu yang jadi masalah itu loh. Sekarang kita sekarang kita buktikan di Quran dan Bible siapa yang berdosa. Ayo. Kita buktikan Kita pakai buktikan Al-Quran di Quran dan Bible siapa yang berdosa masalah. Maksudnya gimana? Nabi Isa atau Nabi Muhammad atau Yesus yang berdosa. Kita buktikan. Dalam boleh, Al-Quran silakan. dan Bible. Silakan. Ayo. Silakan. Gua tunjukin dosa-dosa Yesus ya. Silakan. Boleh? Satu. Silakan. Mencuri keledai. Ngatain perempuan anjing. Sebentar, Ngatain muridnya goblok. satu. Jangan banyak. Yesus Coba. mencuri keledai. Coba di mana kamu tuduh bahwa Yesus mencuri keledai? Di mana? Bacakan ayatnya. Lukas 19:33. Kemudian ya, bacakan. Di situ intinya dalam Jangan ayat di situ, bacakan. Di ayat itu ya, Yesus tertangkap basah Jangan sama pemiliknya. di ayat itu. Bacakan bunyi ayatnya, silakan. Kata pemiliknya, "Mengapa engkau melepas tali keledainya?" Itu di Lukas 19:33. Yesus tertangkap basah ya pada saat itu ya Mana oleh pemiliknya. ayatnya? Lukas 19:33. Baca. Sabar. Silakan. Kau jangan terjeda. Aduh. Kau baca, ambil Bible-mu yang bentuknya fisik. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini kau terjeda, apa yang mau kami dengar? Ya, karena gua HP 1. Kalau kau membaca, jangan kau keluar dari aplikasi. Kami tidak mendengar apapun. Karena gua HP 1, paham? Gua HP 1, maka tolong buka aja. Tolong saya minta tolong buka aja Lukas 19:33. Kamu yang membuat satu gugatan. Saya yang suruh membaca gugatan kamu gimana? Iya, kan udah gua jelasin. Berat, saudara-saudara. Kan gua jangan dikik. Kan udah gua jelasin. Ya. Sudah kamu nggak mampu ya? Saya sudah berikan Lu kamu jangan kayak kesempatan. gitu. Gua mampu. Sabar Silakan, dulu. saya tunggu. Saya masih Sabar. menunggu, silakan. Sabar. Silakan. Jangan lama-lama. Kau terjeda lagi, kau ulang-ulangin lah. Memang botolnya mereka ini udah nggak karu-karuan teman-teman. Iya kan? Karena apa? Benturin terus kepalanya, dibenturin terus ke ubin. Makanya aku bilang lah, kurang-kurangin lah benturin kepala itu ke ubin biar nggak kayak begini. Aduh. Oke, Ya, aku baca kita ya. kasih kesempatan yang lain dulu. Sebentar, kita pemiliknya kasih kesempatan yang lain mengatakan- dulu. Kau suruh bacakan, kau malah keluar dari aplikasi terus. Udah dibilang jangan keluar dari aplikasi. Bertanya, silakan nyalakan kamera. Bertanya. Jangan grogi bro, jangan grogi. Silakan nyalakan kamera. Baik, kita kasih turun ya. Saya cuma mau kasih tahu sama teman-teman. Kalau naik kemari, kalau kira-kira ilmu kalian kurang, kalian bisa didampingi oleh Ustadz. Pak Ustadz, tolong dulu dampingi saya menghadapi Edis TV ini. Dia ini non muslim Pak Ustadz, tapi pengetahuan tentang Islamnya itu ya luar biasa Pak Ustadz. Dia tahu semua tentang agama Islam Pak Ustadz. Habis agama kita dibahas sama dia Pak Ustadz. Ketahuan tentang tabiat Nabi kita Pak Ustadz. Dibilang Nabi kita menikahi anak di bawah umur. Kan orang awam kan yang pada belum tahu jadi tahu sekarang Pak Ustadz. Ayo. Bantah yuk. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di dunia ini untuk membuktikan bahwa yang saya katakan itu salah. Yuk.
Silakan. Seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini, Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Bantah dan laporkan kalau saya mengatakan fitnah. Berani kamu? Berani dia? Mungkin berani. Orang yang saya katakan itu benar. Gimana sih? Aduh. Nggak akan berani mereka. Karena yang saya katakan itu benar. Silakan bertanya. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera bertanya. Kayaknya nggak bisa ini Raja Bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Silakan ya, silakan. Silakan kalau Anda muslim, Anda melihat bahwasanya ini harus dijawab ini. Tidak bisa dibiarkan ini tiap hari dia menebarkan syubhat yang akan melemahkan akidah seorang muslim. Harus kita jawab ini. Tapi sampai sekarang nggak ada yang berani jawab. Karena yang saya katakan adalah benar. Karena yang saya katakan adalah fakta. Ayo. Bantah, ya. Silakan dibantah. Zenwati, silakan Zenwati. Apakah Anda seorang muslim? Zenwati? Halo Zenwati. Baik, kita kasih turun dulu ya. Mayoritas mana nih? Kayaknya udah nggak ada lagi orang Islam, Bang. Kayaknya di negara kita ini orang Islamnya udah tinggal dikit, Bang. Buktinya kita siaran begini ada 1.000 orang yang nonton, yang Muslim nggak ada. Makanya saya bilang ya teman-teman ya, kalian percaya nggak percaya ya, apa yang kita lakukan ini, terutama kepada orang-orang kaum milenial yang berpikir kritis ya, mereka itu berpikir kritis loh. Jadi secara pelan-pelan mereka itu udah meninggalkan Muhammad. Iya. Secara pelan-pelan mereka udah mikir, iya ngapain saya ngikutin Muhammad ya. Mereka udah berpikir itu. Makanya apa? Nggak ada yang berani bantah kan? Nggak ada yang berani naik, nggak ada yang mau membantah itu nggak berani. Gitu loh. Ini saya kasih kesempatan satu kali lagi bertanya ini. Kalau dia masih ini akan saya blokirin orang. Bertanya, kamu gimana? 2 kali, 3 kali naik, saya suruh nyalakan kamera, tidak nyalakan kamera. Ini terakhir ini. Apakah kamu mau menyalakan kamera? Oke Bang, siap. Nampak-nampaknya saya kenal ini. Pak Reza ternyata. Ya, gimana kabar Pak Reza? Sehat, Gimana kabar Pak Bang. Reza? Tapi kok gelap-gelapan ini Pak Reza ini? Maklum lah Bang, ini dia apa Maklum ini? lah ya. Oke Pak Dia Reza, apa ini? kita bikin podcast dulu hari ini Pak Reza ya. Kita bikin podcast dulu hari ini. Sebentar ya, saya kasih dulu background yang keren Pak Reza. Ini dia. Ini. Iya Pak Reza, kita harus ini. Oke, suara saya seperti ini juga kedengeran nggak Pak Reza? Dengar, mantap. Iya. Oke, saya agak dekatkan dulu kamera saya ya. Gini ya. Begini. Oke. Pak Reza, saya mau tanya nih sama Pak Reza. Anda seorang muslim ya? Alhamdulillah. Apa bukti bahwa Anda seorang muslim? Buktinya yang mana Bang? Kira-kira apa yang menguatkan kami sehingga kami yakin bahwa Anda betul-betul seorang muslim? Tapi Pak Reza, ini lightningnya ini, pencahayaannya ini kurang ini Pak Reza ini. Ini kok gelap-gelapan, mana lampu nih Pak Reza? Lampunya mana? Mana Bang? Ini Bang. Ini tadi ya. Kalau nggak ada lampunya nggak enak. Kita ngomong macam disembunyi-sembunyikan. Ini Pak Reza macam takut-takut sekarang ini. Apa jangan-jangan sudah datang gerombolan 212 ke rumah persekusi.
Tapi nggak ada datang ke rumah bang, Kenapa mempersekusi. sih? Ya kalau di rumah saya sih kebetulan nggak ada sih bang ya, karena kan kita apa namanya ya. Tapi sih memang keluarga dari istri saya manjak saya itu pulang Aceh kan. Banyak juga sih yang mempertanyakan apa itu. Karena ada juga yang melihat keluarga saya itu kan. Ya tapi jawaban saya tetap begitu. Oke. Memang Coba keluarga ini dari bang, istri kepada saya pemirsa gini, coba katakan kepada pemirsa bahwa Anda itu betul-betul seorang muslim dan silakan Anda bersyahadat, silakan. ya kalau saya itu memang benar-benar muslim. Ya, muslimnya ya muslim awam lah, muslim biasa gitu kan. Apa yang Ya, saya coba ketahui. silakan Pak Reza bersyahadat dulu coba. Apa perlu itu Tapi bang? Pak Reza, ini gelap sekali loh Pak Reza ini. Nggak kelihatan Pak Reza, nampaknya Pak Reza udah malu sekarang jadi orang Islam. Enggak lah bang, enggak. Coba dulu sikon kasih juga, dulu Bang, pencahayaannya dulu lah, biar kita nggak dibilang fitnah. Saya nggak mau nanti saya dikatakan oleh pemirsa ini nih. Edis TV mengundang orang pura-pura jadi Kristen untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Mana nih kamera abang nih? Pencahayaan udah abang nih. tahu Coba sih. nyalakan dulu lampu itu bang. Atau balik arahnya. Nah, kalau gini kan keren abang. Nah, seperti itu maksudku bang. Nah, oke, stop di situ. Ayo kita diskusi. Kita bikin podcast online ini. Ya. Jadi begini, Pak Reza. Untuk Bang. menguatkan pemirsa bahwa meyakinkan pemirsa bahwa Anda betul-betul seorang muslim, tolong Pak Reza bersyahadat dulu. Oh, syahadat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Gila, Bang. Oke, baik. Baik. Artinya Pak Reza muslim ya. Dan apakah Pak Reza sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhanmu? Ya, seperti yang saya katakan yang lalu-lalu, Bang. Ya, Betul saya Muhammad itu adalah mengakui, saya Tuhanmu? menuhankan Muhammad itu. Gitu. Ya, Muhammad adalah Tuhanmu, betul? saya menuhankan Muhammad. Dan bukan sebagai penciptaan semesta. Ya. Saya Tapi Pak mengaku Reza Allah sinyalnya Subhanahu wa jadi ta'ala macet-macet adalah kalau sang di sini. pencipta. Sinyal Pak Reza macet-macet soalnya. Itu tinggal berapa? Tinggal 2 bar itu. Maklumlah bang, di daerah pelosok gini lah dia. Dengar bang, Oke. merah ya. Iya, masih putus-putus ini Pak Reza. Masih. Nah, sekarang udah enggak? Ya, di sini. Memang pindah tempat dulu nih kalau sinyalnya kurang. Ya, dan Pak Reza sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan Anda. Anda menuhankan Muhammad. Bagaimana dengan orang-orang muslim yang sampai sekarang belum sadar-sadar bahwa sesungguhnya orang Islam itu menuhankan Muhammad? Silakan Pak Reza. Ya kalau saya sih bang, paham saya itu ya sendiri, buat saya sendiri ya. Itulah dia paham saya. Makanya saya mengatakan saya menuhankan Muhammad karena apa? Tanpa beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak akan pernah mengetahui ajaran daripada Islam gitu loh. Jadi beliau itu saya agungkan, bahkan saya contoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama masa hidup. Saya pada saat ini sesuai daripada Al-Quran ataupun hadis, saya mencontoh semua perbuatan daripada beliau. Nah, jadi di situ letaknya, makanya saya itu pernah mengatakan menuhankan Muhammad itu. Dan pemahaman saya bang di sini saya sampaikan, walaupun saya menuhankan Muhammad itu bukan berarti saya itu mengatakan Muhammad itu adalah sang pencipta alam semesta, tidak. Dan bukan yang saya sembah. Yang saya sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya akui. Ya, dan Anda menuhankan Muhammad ya? Iya, pencipta alam semesta, bahkan pencipta diri saya ini. Gitu loh bang.
Baik, oke. Nah, kemudian satu lagi statement Anda yang sangat kontroversi nih. Apakah Anda ragu-ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman? Ya kalau masalah itu bang, saya belum sampai ke sana ya. Masalah beriman apa tidak sesuai daripada hadis yang abang bacakan tempo hari. Ya untuk saat ini memang buat saya itu masih pertanyaan buat saya. Tapi di saat ini saya masih dalam tahap pembelajaran, ingin mendalami gitu. Tapi Oke, kalau artinya sesuai saat ini Pak Reza tidak mengatakan bahwa Muhammad itu orang yang beriman ya? ya tidak mengatakan tidak dan juga tidak mengatakan iya. Jadinya bingung nih, Artinya gimana iya mana? juga Islam. Jadi begini maksud saya Pak Reza. Menurut Anda pribadi, apakah Muhammad itu orang yang beriman dan bertawakal? Kalau saya tidak mendengar daripada hadis yang abang bacakan tempo hari, mungkin iya. Tapi setelah Saya mendengarkan hadis yang saya bacakan, Anda sekarang ragu-ragu bahwa Muhammad orang yang beriman ya? Ya, sebelum saya tahu hadis yang abang sampaikan itu, saya mengakui Muhammad itu adalah seorang yang sangat beriman. Tapi setelah abang bacakan hadis itu, di sini saya masih tanda kurung ya bang, masih mengatakan tidak ataupun mengatakannya belum bisa bang. Ragu-ragu lah ya. Iya, Oke. itu dia bang. Ya, teman-teman gini, ini Pak Reza ini adalah salah satu Muslim yang jujur ya. Walaupun dia masih Muslim, tapi dia setidak-tidaknya punya kejujuran. Jadi setelah dia diskusi dengan saya, Pak Reza ini mengatakan mengatakan Muhammad itu adalah Tuhannya. Dia tuhankan Muhammad itu. Terus yang kedua, Pak Reza ini mengakui bahwa Muhammad itu Pak Reza ini meragukan bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Ya, dua statement itulah akibat diskusi dengan saya ya, Pak Reza ya. Ya. Tapi ingat ya bang ya, itu semua atas dasar hadis ataupun firman yang abang sampaikan ya. Secara akal logika saya bang ya. Itu makanya saya ada jawaban begitu seperti itu kepada abang karena atas dasar soal yang abang sampaikan kepada saya. Maklum ya bang ya, dari sini saya jujur katakan kepada kawan-kawan semua dimanapun berada, dari dulu saya katakan bahwa saya itu adalah seorang Islam yang awam, bukan berarti saya katakan saya itu adalah Islam yang pintar ataupun ahlinya gitu loh bang. Jadi pantas dong apabila sebuah pertanyaan yang abang sampaikan kepada saya berdasarkan hadis yang abang ketahui ataupun firman yang abang ketahui, secara tangkap logika saya, ya saya jawab sesuai daripada soal yang abang berikan kepada saya gitu loh. Karena saya sifat saya bang yang pertama sekali, ya kalau memang itu adalah sebuah pertanyaan, ya harus kita jawab dengan jujur gitu loh. Jangan nanti ditanya kangkung jawabannya genjer gitu loh bang. Itu maksudnya. Oke, kita kasih kesempatan ke Muhsin. Makasih Kak Remi, makasih Kak Remi, makasih udah lama banget nggak ketemu dengan Kak Remi. Oke, kita kasih naik Aldi ya. Mungkin si Aldi ingin mengajukan permintaan nih, tapi sayangnya dia belum bisa menyalakan kamera, tidak masalah ya. Halo Aldi Cinta Suci, apakah Anda seorang Islam? Halo, selamat malam ya. Tentunya Islam, Bang. Iya, bagaimana pendapat Anda ini tentang statement bertanya atau Pak Reza yang dimana dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya dan dia juga sekarang sudah ragu-ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Silakan. Jadi menurut saya Bang ya, kalau masih dalam keraguan-raguan seperti Pak Reza, Bang Reza, tentu harus memperdalami ya. Biar tak jadi mempertuhankan Muhammad itu, biar tak menjadi meragukan seperti itu. Enggak, dia enggak ragu-ragu dia menuhankan Muhammad. Dia enggak Karena ragu-ragu. Muhammad itu bukanlah manusia. Karena manusia bukanlah Muhammad yang sesungguhnya. Ya. Muhammad itu bukan manusia seperti kita-kita ini. Ya. Jadi tidak ada kata Muhammad itu beriman. Karena apa? Yang beriman itu adalah manusia, mempunyai keimanan itu adalah manusia. Dan menjadi iman itu adalah Muhammad itu sendiri. Makin parah ini teman-teman. Ya. Jadi tolong perdalami. Tolong perdalami, kalau mempertuhankan Muhammad jangan tanggung-tanggung. Sebentar, ini Anda ini nampaknya saya kenal, ini nampaknya Aldi yang biasa masuk sini nih.
Ya, tapi saya semalam Mana akunmu punya yang besar? Oh, itu pakai direpot akunmu bang. yang satunya bro, akunmu yang satunya. Kena repot bang semalam, kena Saya repot tunggu semalam. akunmu yang satunya ya. Jangan pakai akun yang ini, jangan pakai akun yang ini, pakai akunmu yang satunya. Ya itu Aldi itu juga Pak Reza, dia sudah mengakui juga bahwa Muhammad itu Tuhannya. Dan dia mengajak seluruh umat muslim untuk tidak ragu-ragu mengakui itu. Tapi sayangnya karena pengakuan itu dia ya tahu aja lah kan Islam kayak mana kan. Seperti itu Pak Reza. Begini bang, saya tanggapi dulu abang kita tadi bang Aldi. Silakan, Kan? silakan. Ini termasuk apa juga itu pandangan buat saya ya. Di sini perlu juga saya sampaikan kepada Bang Edis ya. Adapun saya, abang tanya terkait daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menuhankan, terkait menuhankan. Di sini ada sisi lain dia bang. Sisi lain buat pribadi saya itu makanya saya mampu ataupun menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Begini dia bang ya. Ini harus ada landasannya juga. Saya itu yang jelas menuhankan ruh yang ada di diri Nabi Muhammad tersebut. Dan saya itu bukan menuhankan zasad ataupun zohir yang dimiliki oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia bang. Jadi buat saya itu Nabi Muhammad itu sampai kapanpun, sampai dunia ini akhir zaman pun saya tetap mengakui Nabi Muhammad itu tersebut. Unsur api, angin, tanah, dan air. Ini yang bikin bingung ini Bang, justru. Maksudnya bagaimana itu Bang? Saya bingung itu. Baik, intinya intinya bahwa Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan Anda, artinya poinnya sudah masuk Pak Reza ya, bahwa Muhammad itu adalah Tuhan Anda. Nah, cuman yang yang menjadi kendala itu begitu banyaknya orang-orang Islam awam begitu yang tidak sadar bahwa mereka menuhankan Muhammad. Itu loh Pak Reza. Jadi kira-kira ini apa sekira pesan-pesan Pak Reza kepada orang-orang Islam yang masih unyu-unyu, yang tidak tahu apa-apa, yang secara tidak sadar mereka adalah penuhan Muhammad. Silakan Pak Reza. Sebentar, teman-teman ini kok pada ngomong suara Pak Reza hilang ini? Saya dengar suara Pak Reza, tapi kok suara orang pada ngomong suara Anda tidak ada. Oh, mungkin naik ulang aja ya Pak Reza ya. Tuh, banyak orang yang ngomong suaranya nggak ada. Kita naik ulang aja Pak Reza. Oke. Ya, teman-teman sekalian ya, Pak Reza itu
adalah teman diskusi saya. Dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya. Ya, jadi satu di antara 14 orang yang saya ajak diskusi dan mengakui Muhammad itu adalah Tuhannya itu adalah Pak Reza. Seperti itu teman-teman. Iya, hilang-hilang, nggak tahu. Tapi saya dengar suara dia kok. Tapi saya dengar suara dia tadi. Saya ngobrol-ngobrol. Suara dia memang sempat hilang, tapi habis itu muncul kembali. Tapi kalau teman-teman masih tidak mendengar ya saya nggak tahu, teman-teman. Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Suara saya apakah teman-teman bisa dengar? Suara saya ada ya? Aman ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah memberitahu bahwa suara saya ada, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ini yang mau naik ini ada 3 orang, tapi tidak saya naikkan karena apa? Karena akunnya kecil gitu. Oke, kita kasih kesempatan saja ya. Kita kasih kesempatan mereka ya. Ada Srevesti, Sen apa ini? Srevesti siapa ini? Oke. Oh, terbentar lagi. Cecep, si Cecep. Halo, Cecep. Halo, halo. Ya, silakan Cecep. Apa? Tanya saya aja. Anda Muslim? Ya, Yakin? saya siap ditanya. Saya siap ditanya. Pertanyaan Makasih, Oten siap Roy. saya jawab. Anda sudah Oten mengakui tidak akan Anda mampu. sudah mengakui bahwa Nabi Anda itu seorang raja seks? Tidak. Tidak. Oke, jadi bagaimana dengan pernyataan Rashid yang mengiyakan itu karena dia tahu seluk-beluknya, karena dia tahu asal muasalnya? Rashid itu Islam sesat. Kurang ajar itu. Naikkan dia biar saya maki-maki. Naikkan dia. Sudah meninggal dia. Naikkan si meninggal Rashid biar saya maki-maki. Oke, jadi betul Islam goblok itu. tidak bahwa Muhammad itu memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki? Itu salah. Naikkan si Rashid biar saya maki-maki dia. Rashid, ayo, yang tahu si Rashid di mana, ayo naikkan ini biar dimaki-maki katanya. Rekam ya, rekam ya. Tapi nggak akan berani Rashid lagi dia tolol naik ke kau. sini, gimana? Islam sesat kau Rashid. Tuh, Rashid, udah ada yang menanti kau ini di sini. Kau iyakan Ya, naik bahwasanya kau, nabimu Rashid. itu seorang raja seks. Naik kau Rashid. Biadab kau Rashid. Pengkhianat kau. Rashid, dengar itu Rashid. Islam tidak pernah Makasih Kak Remince, makasih. menghina-hina. Islam tidak pernah menghina-hina merendahkan nabinya. Kau Rashid Islam sesat kau. Kurang ajar kau biadab. Dengar tuh, Rashid Rashid. monyet kau. Dengar Rashid. Berarti nanti kalau Oke, misalnya Bang. ada yang melaporkan saya ke kepolisian ini atas diskusi itu, bagaimana ini pihak kepolisian ini? Karena kan lawan diskusi saya pun mengiyakan. Gimana Saya kira-kira? akan bela abang. Saya akan bela abang bahwasanya Rashid yang kurang ajar. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa ini. Walaupun abang seorang Kristen, kalau abang di jalan yang benar, saya bisa bela. Saya bertanggung jawab. Saya temannya Tuan Logika. Oh gitu.
Berarti pernyataan Rashid ini sungguh-sungguh sangat menyesatkan ya. Silakan Rashid, ini Anda dinanti-nantikan ini. Di mana nih Rashid ini, teman-teman? Mana nih? Mereka kok kabur semua nih, hilang semua. Andainya Bentar, saya kasih aku dulu bisa fotonya dia berhadap, ya, biar keren ini. Fotonya si Rashid dulu andainya sebentar. aku bisa begini bang, andainya aku bisa berhadapan muka dengan Rashid, saya tampar-tampar bang dia bang. Ngeri saudara-saudara ini. Ngeri saudara-saudara ini. Rashid ini Anda sudah dicari-cari loh ini. Rashid. Oh Rashid. Naikkan dia bang, nggak ada dia Nggak berani, masuk nggak bang. berani. Nggak mungkin dia berani naik ke sini. Sudah Begini tidak aja berani bang, lagi. kapan dia naik tolong cemana ya. Nah, oke lah, akan saya perhatikan. Kapan dia naikkan saya ya bang. Baik, saya tunggu. Akan saya kirim Anda undangan, Cecep. Kalau pas Rashid naik ke sini, saya kirim Anda undangan supaya Anda naik mengklarifikasi ya. Iya betul. Hanya begitu? Oke, terima Cecep? kasih bang. Sama-sama, Cecep. Ya oke, terima kasih bang. Ini memang pokoknya Rashid sesat kau Rashid, biadab kau, menghina Nabi kau, kurang ajar kau. Makasih bang. Sama-sama. Ya, itulah teman-teman ya, pengakuan dari seorang muslim tentang pernyataan si Rashid alias Ibas ya, di mana si Rashid alias Ibas ini dia mengakui ketika saya diskusi dengan dia dan saya tanya, "Rashid, apakah Anda setuju Nabi Anda itu seorang raja SX gitu kan?" Dan dia mengiyakan. Dia tidak membantah itu. Iya. Rashid alias Ibas. Videonya sudah ada, saya upload dia di TV2. Mengerikan kan? Mengerikan saudara-saudara. Ya tapi biarkanlah mereka itu yang membahas itu ya. Mereka lah yang memperdebatkan itu. Kita nggak tahu teman-teman ya. Karena yang setahu saya dalam hadis dikatakan Muhammad itu memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Dan si Rashid saya katakan, adakah pria lain di muka bumi ini yang seperti Muhammad? Dia bilang tidak ada. Nggak ada dia bilang. Rashid mengiyakan loh. Nah cuman ada satu yang nggak diiyakan sama dia. Saya bilang gini, Sid, gimana kalau kira-kira nabimu ditaruh di toko obat kuat dipajang di obat kuat? Dia bilang, oh jangan kalau itu. Kata lo gimana sih? Anda mengakui dia seorang raja seks, tapi tidak mau ditaruh di obat kuat. Berat Rashid ini memang. Aduh. Oke, ada Diono. Silakan Diono. Kenapa ini naik tapi nggak ngomong? Oke, kita kasih turun ya teman-teman ya. Ini kenapa ini? Saya tidak bisa pencet dia ini teman-teman. Saya tidak bisa tekan profil dia dan tidak bisa menurunkan dia ini. Ada apa ini TikTok ini teman-teman? Kenapa sih dengan TikTok kok seperti ini? Kadang-kadang error, kadang-kadang gimana ini teman-teman? Saya nggak bisa turunkan dia loh. Dio. Halo Dio. Halo Dio. Bermasalah. Nggak tahu kenapa teman-teman. Saya nggak tahu kenapa. Yusuf PI sedang live. Dia udah nggak berani lagi. Udah nggak berani lagi mereka sama saya teman-teman. Gemetar mereka sama saya. Nah, kalau Yusuf PI sedang live tolong kabari saya ya. Supaya saya klarifikasi dulu dengan Yusuf PI. Tentang pengakuan saudaranya sesama muslim ini yang mengakui bahwa nabinya itu seorang raja seks. Ya. Ucup PI kena fatwa dari Jumat.
Gawat, saudara-saudara. Gawat. Coba kita kasih naik lagi si Dio ini. Ini Dio ini naik tapi nggak ngomong. Karena gemetaran itu. Halo Dio. Halo. Nge-report itu dia, ya Bapak saya turunkan dia, sudah saya turunkan. Tukang report. Ya, nggak masalah. Mereka mau report lah di situ. Kita masih ada akun satu lagi. Dan teman-teman, saya mengumumkan satu kali lagi ya bahwa akun Edis TV yang asli di link biografinya itu ada link Sawerianya. Caranya gitu aja, teman-teman. Karena itu nggak bisa dipalsukan. Ya, jadi teman-teman klik biografi saya, kemudian klik di situ followersnya, lihat followersnya itu pasti di atas 10.000. Kalau di bawah 10.000 itu pasti akun palsu. Jadi banyak orang ingin membuat akun, tetapi dia itu numpang di orang-orang yang sudah agak-agak punya nama gitu. Ya, jadi mereka bikin akun palsu. Nah, dan pengikut-pengikutnya itu adalah orang-orang yang awam yang nggak tahu apa-apa. Jadi disangka itu asli dan diikuti. Gitu. Ya persis seperti triknya Nabi tetangga sebelah itu yang mengelabui orang awam seperti itu. Hanya orang-orang awam saja yang bisa terkelabui seperti itu. Oke, kita kasih naik ini ada Sinaga. Edis FM itu palsu, bukan akun saya itu. Unfollow saja, di unfollow. Itu akun saya. Ya silakan Sinaga, Shalom Bang. Kristen ya Bang ya. Ya Kristen Bang, gini Bang, maksudnya akun abang itu nggak usah dibilang di bawah 10.000 karena gini loh Bang, ada pula nanti follow dia 10.000, cuman ganti nama abang bilang aja, pokoknya kalau nggak nampak orangnya nggak berarti itu palsu gitu aja udah. Oh iya, gitu ya. Pokoknya kalau dia kan, siaran. nanti kalau abang bilang followernya 10.000 kan karena akun besar itu mau dia diubah namanya. Gitu loh ya, Bang. Betul. Nah, jadi yang penting nama, kalau nggak nampak mukanya berarti bukan dia gitu. Iya. Jadi teman-teman Oke, gitu aja Bang tuh. Kalau teman-teman lihat dia sedang siaran, tapi dia tidak nyalakan kamera, itu adalah rekaman Ya, saya betul. yang diputar dia, gitu. Iya betul Bangku. Itu aja Bang. Oke, makasih Bang Sinaga, makasih. Oke, sama-sama Bangku, siap. Sama-sama. Shalom Bang. Shalom. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat dia siaran tapi tidak menyalakan kamera, maka dipastikan itu adalah akun palsu. Yang diputar itu adalah rekaman video-video saya, diputar dia seperti itu teman-teman. Itu adalah rekaman, makanya nggak bisa interaksi. Kalau Anda tanya dengan dia di kolom komentar itu nggak akan dijawab karena itu hanya rekaman saja yang diputar. Oke, kita kasih Islamologi. Kita kasih naik dulu Islamologi. Halo Islamologi. Ya, Tamsar, Edis TV pengikutnya 78.000, Edis TV 2 pengikutnya 11.000, Edis TV pengikutnya 78.000, Edis TV 2 pengikutnya itu betul. Edis TV pengikutnya 78. Datang sudah merekam ini. Shalom Bang. Bukan aku. Oh, shalom. Sinyalku kurang itu Bang. Ini Islam atau Kristen ini? Oh Kristen dong. Oh, Kristen. Tapi gini Bang, supaya kita tidak dibilang ini, kita harus nyalakan kamera di sini Bang. Oh jangan. Aku juga apologize juga Bang, nggak mau. Oke. Kelas. Jadi mohon maaf ya Bang ya, kalau tidak Cuma nyalakan menyapa aja kamera, nih aku Bang. akhirnya saya turunkan nih Bang. Tetap semangat. Oke. Tetap kabarkan Injil. Mari kita bongkar kebusukan Islam, itu aja. Oke, terima kasih Bang Oke, ya. itu aja sih Bang, semangat ya. Oke, saya Shalom turunkan, semuanya. Bang. Oke, ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian silakan teman-teman jika Anda memiliki bantahan silakan Anda naik ya. Seperti itu. Yusuf PI kayaknya dia udah menyembunyikan diri dari saya. Nggak kelihatan di sini Yusuf PI itu, nggak ada.
nggak kelihatan di sini. Seandainya dia live juga biasanya kelihatan. Ini nggak kelihatan. Apakah dia sudah gemetaran kah? Apakah dia sudah Iya, tapi dia nggak kelihatan di sini loh. Nggak kelihatan. Nggak ada dia di sini. Udah kena mental mereka, teman-teman. Ya, seperti itulah ya. Udah diblokir. Aduh, siapa lagi nih? Bo, paling itu dia ayo. Itu dia ayo. Dia ayo. Teman-teman jangan lupa ya, di like ya, share, bagikan. Teman-teman tap-tap layar guys ya. Kalian harus kuatkan tap-tap layar supaya channel kita ini nggak rungkat, supaya nggak goyang channel kita, teman-teman. Sebentar, saya akan pakai lagi akun sebentar. Saya akan pakai dulu Edis TV 2 sebentar biar masuk, biar teman-teman. Apa? Biar nanti nggak diblokir nanti. Iya, Tamacok. Anda seorang Islam terpelajar ataukah Anda seorang Islam yang awam-awam saja? Awam, Bang. Awam-awam saja. Ya, jadi ada sebuah statement ini dari Rashid alias Ibas. Anggotanya APII atau adiknya si Juma, adik didiknya si Juma gitulah ya, muridnya si Juma. Dalam suatu diskusi yang sengit dengan saya, akhirnya dia mengakui bahwa Muhammad itu seorang raja seks. Kok bisa, Bang? Jadi gini ceritanya. Karena beristri banyak? Bukan karena beristri banyak. Banyak orang beristri banyak tapi dia tidak raja seks. Ya, banyak orang istrinya banyak tapi dia berhubungan seksual itu sewajarnya saja. Ya, malam ini dia di kamar istrinya, terus besok dia ke kamar istrinya yang lain. Dia nggak dalam satu malam tuh digilir istrinya sampai selesai. Nah, satu-satunya orang yang tercatat sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu malam itu adalah Muhammad. Ada dicatat dalam hadis. Oke, saya tanya dulu sama abang nih. Betul nggak bahwa Muhammad itu sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu malam saja? 11 istrinya disenggamai oleh Muhammad dalam satu malam. Betul atau tidak itu? Benar, Bang. Benar. Ini memang jujur nih. Karena ada hadisnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih. Sebutkan satu orang pria yang sanggup menggilir 11 istri dalam satu malam. Sanggup dia hajar 11 istrinya dalam satu malam. Sebutkan orangnya selain Muhammad. Silakan. Bang, kalau berpikir itu pakai otak ya, itu seorang biasa, saya orang biasa. Kecuali Nabi kan. Nabi itu punya kelebihan masing-masing kan, Bang. Berarti salah satu kelebihan Muhammad adalah memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Bukan seksual, Bang. Itu kebutuhan kan. Itu hanya kebutuhan kan.
menafkahi lahir batin. Sebentar bang, dengar ya. Anda sudah menikah belum? Udah bang. Udah menikah. Ada nggak pria yang sanggup menggilir istri-istrinya 11 orang dalam satu malam saja selain Muhammad? Enggak, sebutkan dulu orang selain Muhammad yang sanggup menggilir 11 orang dalam semalam. Sebutkan orangnya selain Muhammad. Kalau 11 dalam satu malam mungkin itu tidak bisa. Kalau orang Hanya Muhammad ya? Hanya Muhammad kan? biasa. Hanya Muhammad berarti ya? Ya. Bagaimana sekarang? Apakah dia layak digelari sebagai seorang raja seks? Makanya bang. Berat. Kalau Berat ini. berpikir itu bukan pakai otak. Berat. Berat ini saudara-saudara. Makanya berpikir itu pakai otak, jangan pakai dengkul. Loh, saya berpikir loh bang. Saya nggak di mana kesalahan berpikir saya? Silakan buktikan. Gini bang, semua nabi itu punya mujizat masing-masing kan, punya kelebihan masing-masing kan. Saya menanti, tolong abang berikan di mana cacat logika berpikir saya. Silakan. Itu cacat logikanya itu dibandingkan dengan orang biasa bang. Oke, artinya hanya Muhammad yang memiliki kekuatan seksual sedemikian rupa. Wallahu a'lam. Jangan wallahualam bang. Tunjukkan siapa. Tunjukkan seorang nabi lain selain Muhammad yang sanggup menggilir istri-istrinya di dalam satu malam. Dalam semua istri-istri 11 orang dalam satu malam. Sebutkan. Saya tidak tahu bang. Soalnya semua nabi itu punya kelebihannya masing-masing kan. Iya, contoh nih. Sebentar bang. Kelebihannya Nabi Musa membelah lautan. Iya. Kelebihannya Nabi Musa tongkat dan lain sebagainya, ya kan? Nggak ada di situ kelebihannya Nabi Musa dia sanggup membelah duren dalam satu malam 11 duren kan nggak bisa. Nggak ada dibilang begitu kan? Betul nggak? Iya, bang. Semua nabi itu punya kelebihan masing-masing. Sebentar, adakah dibilang bahwa Musa adalah nabi yang sanggup membelah duren dalam satu malam? Membelah 11 duren nggak bisa kan? Gini, bang. Gini, Sebentar. Sekarang pertanyaan saya, sebutkan, jangan merokok bang, nanti abang kena ban loh. Jangan merokok. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang sanggup menggilir istrinya yang berjumlah 11 orang dalam satu malam saja. Sebutkan. Kalau nabi itu tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Tidak Itu bukan karena ada. Berarti hanya Muhammad ya? Iya. Hanya Muhammad ya? Itu kan nafkah lahir Stop batin, bang, stop di situ. Kalau dengar bang, kalau hanya Muhammad berarti kesimpulan logis kita bisa nggak dikatakan bahwa Muhammad adalah seorang pria yang memiliki kekuatan seksual lebih daripada semua laki-laki di muka bumi ini. Setuju atau tidak? Maksudnya? Berat saudara. Enggak berat bang. Berat saudara-saudara, ini berat ini. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Tidak ada seorang pria yang kekuatan seksualnya melebihi Muhammad. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa bang? Berat saudara-saudara. Saya ulangi satu kali lagi. Tidak ada seorang pria yang memiliki kekuatan seksual lebih daripada Muhammad. Setuju? Iya. Setuju. Berarti Tapi itu gelar bukan raja seksual, seks. Bang. Itu bukan seksual, Bang. Berarti bisa nggak Muhammad digelari raja seks? Nafkah lahir batin bang. Iya, berarti bisa nggak Muhammad digelari sebagai seorang raja seks? Lahir batin, kan kayak gitu kan? Berat Kalau ini, kita berat. mampu, kan? Berat gimana? Bang, Pola pikir pelan-pelan ya. Ini mereka ini munafik ini. Mereka ini munafik. munafik, Bang. Oke, sekarang saya tanya. Apakah ada seorang pria? Bang, denger dulu. Bang, dengerin ya. Adakah seorang pria selain Muhammad yang memiliki kekuatan seksual sedemikian rupa tadi? Nggak ada. Nggak ada, hanya Muhammad kan? Nggak ada. Oke, berarti gelar raja dalam berhubungan seksual siapa? Rajanya dalam berhubungan seksual siapa?
bukan raja. Itu segala menak. Berat, saudara-saudara. Jadi makanya begini bang, Rashid itu ngomong begitu karena dia jujur ya, karena dia jujur. Masalahnya begini. Kalau kita jujur, habis kita Rashid. Juma, Rifa, Nandar, Yusuf PI, mereka sudah bersekongkol. Jangan sampai kau akui bahwa Muhammad Raja Seks. Habis nanti kita. Gimana sih Anda ini? Aduh. Namanya memaksa lahir batin dan Jadi sekarang saya tanya kepada Anda. Bang, jujur ya, jujur. Saya minta Anda jujur membuat pengakuan. Jangan Anda tambah-tambahi, jangan Anda kurang-kurangi. Ya? Anda setuju? Anda setuju bahwa Muhammad adalah satu-satunya pria yang memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 pria? tidak setuju. Itu bukan namanya Berarti seksual. hadisnya bohong. Itu bukan namanya seksual bang. Tapi nafkah lahir batin kan bang. Mau saya bacakan hadisnya? Bacakan dah. Baik. Saya bacakan hadisnya ya. Sebentar, saya ambil dulu HP saya. Tuh, saya bentar, sabar. Kita disuruh bercapek-capek teman-teman, nggak apa-apa ya. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Tap-tap layar biar kuat. Awas nanti rungkat teman-teman. Awas rungkat. Guys, ini ada 400 sekian ribu orang yang like. Silakan kalian like lagi, kencengin lagi like-nya supaya tidak rungkat kita. Nanti rungkat lagi kalian ngomong lagi, "Bang, kenapa rungkat? Kalian ini seneng banget inbox saya. Kenapa Bang rungkat?" Ya karena kalian nggak mau like ini, cuma nonton aja, nggak mau nge-like. Di like dulu, like kemudian love yang merah ini kalian tap supaya kalian dapat notifikasi kalau saya sedang live, sedang siaran. Kita bacakan ya. Saya bacakan hadisnya. Bahwa Muhammad memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki, ya. Saya bacakan. Iya. Ya membayar. Sabar teman-teman ya, kita akan bacakan hadisnya ya. Kemampuan Nabi dalam melakukan jima. Ya, saya bacakan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkeliling menggauli para istri beliau dalam satu waktu pada malam hari ataupun siang hari. Sementara istri beliau adalah 11 orang. Aku bertanya kepada Anas, apakah beliau diberitahu bahwa beliau diberi kekuatan? Aku bertanya kepada Anas, apakah beliau mampu melakukan itu? Ia menjawab, nih, kami diberitahu bahwa beliau diberi kekuatan setara 30 kekuatan laki-laki. Hadis Bukhari nomor 260. Disebutkan pula dalam kitab Jami' Usul 2-255. Para Nabi SAW diberikan kekuatan lebih dan seterusnya. Ini banyak sekali nih riwayat-riwayatnya. Intinya dikatakan bahwa Muhammad itu memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 pria karena sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Sanggup istri-istrinya digilir. Perempuan-perempuan itu pada senang itu bang. Gimana bang ini? Perempuan kabur. Lari saudara-saudara. Berat saudara-saudara. Aduh, kabur saudara-saudara. Ngeri gak ini? Ngeri. Makasih Bang Aman. Terima kasih Bang Aman. Thank you Bang Aman. Terima kasih. Makasih teman-teman. Makasih Bang Aman. Makasih. Teman-teman sekalian dari 2000. Halo anak Tengger. Anak Tengger. Ya. Anda seorang muslim?
Halo? Bentar. Halo. Apakah Anda seorang muslim? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, bentar. Makasih Bang Aman ya, teman-teman dari 2.500 orang, Bang Aman, kemudian Bina Raja Wali, kemudian Kak Ari Mince, kemudian Crusader, itu orang-orang yang paling sering support saya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya, terima kasih Bang Aman dan teman-teman, terima kasih. Ini Anda kok lama sekali nih? Kok? Bentar. Silakan Anda kalau naik kemari silakan belajar dulu menyalakan kamera ya. Silakan. Ada 2.500 orang ini yang menonton. Tolong yang muslim kalau naik kemari jangan sia-siakan kesempatan ini nih. Di hadapan 2.500 orang Anda harus menjawab ini. Jawab ini. Aduh, bahaya ini kalau nggak dijawab nih. Silakan Pak Lurah 2014. Anda seorang muslim? Pak Lurah? Ya. Apakah Anda seorang Islam? Iya, kenapa? Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mau apa kamu? Apakah Anda seorang muslim dan Anda masih bangga jadi orang Islam? Silakan nyalakan kamera. Kalau Anda sudah malu, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, katakan. Oke. Saya sudah malu jadi orang Islam dengan kelakuan Muhammad, itu bilang. Saya sudah malu dengan kelakuan Muhammad, makanya saya nggak mau nyalakan kamera saya, gitu bilang. Oke, saya nyalakan. Silakan nyalakan kamera Anda. Ah. Saya tantang seluruh umat muslim untuk melaporkan saya kalau saya mengatakan dusta dan kebohongan. Silakan. Ini. Saya sudah tantang itu berkali-kali. Ini. Oh, orang saya mengatakan fakta kok kau bilang mengatakan dusta. Mana kameramu ini? Ini. Kameramu mana? Lihat nih kelakuan Islam nih. Ini kelakuan Islam nih. Kelakuan orang Islam. Aduh, ya itu tuh. Ya, karena mereka sudah tiada mampu dan tiada sanggup lagi, saudara. Berat. Oke teman-teman ya. Nah, karena baru ada seperti itu agak kita jeda sebentar ya. Nanti kita kena blokir ini sama TikTok ini. Oke, kita iklan sejenak ya teman-teman. Ya, tidak apa-apa ya kalau iklan ya. Jangan ketika iklan dan nanti kabur yang nonton. Oke, kita iklan sejenak. Teman-teman Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada ya. Jika teman-teman mendapati channel Edis TV ini bermanfaat, informatif, dan mengedukasi, serta menghibur dan membuat Anda tertawa terbahak-bahak, teman-teman bisa mensupport Edis TV di yang tertera di layar. Teman-teman ya. Nah, saya memang menggalang satu kolektor, ya kolektornya lah gitu ya. Ibarat kata kalau teman-teman ke gereja kan ada kolektornya begitu. Supaya apa? Supaya keberlangsungan kegiatan itu terus-menerus ada. Karena kegiatan itu tentu saja memerlukan dana, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman saya membuka kolektor kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Jikalau teman-teman ada berkat berlebih, jikalau teman-teman punya rezeki berlebih, teman-teman bisa mensupport acara-acara yang saya adakan ini dengan cara berkolektor di yang tertera di layar. Nama banknya apa? Itu BRT ya. Nomor rekeningnya juga itu seperti yang tertera di layar. Teman-teman bisa screenshot, tangkap layar. Karena nggak sempat teman-teman kalau mau nulis, nanti keburu saya tutup ininya, layarnya saya ganti. Jadi teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang nonton sambil tiduran yang tidak melihat layarnya. Silakan teman-teman lihat sebentar layarnya supaya teman-teman bisa melihat apa yang saya maksudkan. Terima kasih Tabita, terima kasih Kak Tabita, terima kasih. Ya, teman-teman bisa support saya di situ. Nah, dananya untuk apa? Dananya untuk salah satunya adalah membantu meringankan saya menyewa sebuah tempat tinggal di Rumah Apologet Anti Geruduk, teman-teman ya, Rumah Apologet Anti Geruduk. Jadi, rumah ini adalah rumah apologet ya, yang disediakan seorang hamba Tuhan ya, untuk berapologet seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa mensupport saya dalam membantu meringankan untuk membayar sewanya, teman-teman. Puji Tuhan sudah kita bayar 2 bulan. Mudah-mudahan yang 9 bulan bisa langsung kita bereskan ya, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa kita perlu berapologet dari Rumah Apologet Anti Geruduk?
Karena kita berkaca dari kejadian-kejadian yang sudah-sudah. Kejadian yang sudah-sudah, ada seorang berapologet, ya, para apologet Kristen itu didatangi rumahnya, digeruduk, teman-teman. Iya, digeruduk. Lalu apa? Lalu ditangkap dengan membawa senjata laras panjang macam, waduh, ngeri. Ngeri sekali, teman-teman. Sementara lawan debatnya si Unjuk PI, malah dia ngoceh-ngoceh terus, menghujat terus. Tapi dari pihak Kristen digeruduk masa rumahnya, datang polisi membawa laras panjang, dibawa katanya penistaan agama. Ngeri sekali, teman-teman. Ya, seperti itulah keadaan di negara kita ini, teman-teman. Ya, di negara kita ini yang bisa bahas Kristen hanyalah orang Islam. Iya. Kalau orang Islam dibahas agamanya, wow, kesetanan, ngamuk-ngamuk itu, teman-teman. Seperti itulah tabiat mereka. Oke, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman ya. Jangan lupa supportnya, teman-teman. Jika teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali nih. Sudah 2.200 orang nih yang nonton nih. Kalau iklan langsung turun 400 orang. Oke, kita kasih naik ada M Siga. Kita kasih tepuk tangan dulu M Siga. Halo saudara atau saudari M Siga. Apakah Anda seorang muslim atau muslimah? Silakan. M Siga. Halo M Siga. Teman-teman makasih ya yang kasih supportnya. Teman-teman, segala support yang kalian berikan kepada saya akan saya gunakan untuk kegiatan berapologetika. Tidak ada selain daripada itu, teman-teman. Ya, silakan. Bahkan saya baju aja saya ini sampai nggak beli baju loh saya ini. Bener loh. Baju yang saya beli cuma 2 setel ini karena saya ingat support ini untuk apologet, bukan buat yang lain nih. Jadi baju aja saya nggak beli nih. Kecuali kalau kalian kasih keterangan tambahan, Bang, buat beli baju. Nah itu baru saya beliin baju. Kalau nggak saya nggak berani. Nggak berani saya, teman-teman. Halo, mana ini? Aduh, masih lemot ya. Masih lemot. Oke, kita kasih naik yang lain ya. Kita kasih naik yang lain. Ada Novan. Oke, kita kasih pakai semangat Novan. Halo Novan. Halo. Ya, apakah Anda seorang muslim, Novan? Alhamdulillah muslim, Bang. Ya, silakan Novan. Silakan nyalakan kamera dan berdiskusilah dengan baik dengan saya. Silakan. Jangan grogi, Novan. Jangan grogi. Kuatkan hatimu bila perlu didampingi Ustadz. Yuk. Halo? Halo. Oke, baik, kita turunkan karena dia lemot, teman-teman ya. Kalau lemot langsung diturunkan saja, teman-teman, karena kita tidak punya waktu seharian untuk menghadapi orang-orang yang lemot seperti itu. Ayo, kita kasih tepuk tangan lagi. Ada Kusuma. Halo Edis. Halo Kusuma, selamat malam Kusuma. Apakah Anda seorang Islam? Islam aku, alhamdulillah. Islam. Oke, silakan nyalakan kamera dan silakan kita berdiskusi dengan baik. Kita silakan. Kan udah pernah diskusi, Dis. Saya lupa. Ya, silakan, nyalakan. Karena kokik waktu itu. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Nah, gini. Itu kan kamu mau memaksakan kan? Sebentar. Ini kamera Anda mana ini? Kamera Anda mana ini? Kameraku rusak. Sejak kapan kameramu rusak? Sejak kapan? Gini, saya mau diskusi dengan kamu nggak menyalakan kamera, tapi kamu buat pernyataan begini. Edis TV, saya sudah malu dilihat orang bawa muka saya ini kalau saya orang Islam. Bilang seperti itu, yuk. Gini, terserah kau mau. Enggak, bilang dulu satu statement dari kamu. Saya malu dilihat orang kalau saya orang Islam. Jadi saya nggak mau nyalakan kameranya. Bilang. Manfaatnya buat aku apa juga, Dis? Manfaat. Silakan nyalakan kamera. Ada, kan? Silakan nyalakan kamera Anda. Nggak ada kan? Oke, baik, kita turunkan. Pertanyaanmu itu kita turunkan. Kita nggak mau diskusi dengan gambar ya. Sudah saya bilang, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu udah nggak pede lagi menunjukkan kameramu di hadapan ini 2000 sekian orang yang nonton ini. Jangan kau naik kemari. Tidak kupaksa kau naik kemari.
Jika kau merasa di hatimu terutang batin untuk menjawab saya, membantah saya dalam meluruskan syubhat-syubhat yang saya utarakan, naik, nyalakan kamera, diskusi dengan baik. Saya tidak pernah, ya, saya tidak pernah memaki-maki di sini, saya tidak pernah. Yang saya hajar di sini adalah pola pikirmu. Kalau orangnya saya nggak pernah, saya nggak mau saya seperti itu. Kecuali kamu ya ada bengak-bengakmu. Kalau ada bengak-bengakmu ya apa boleh baut. Halo Eliezer. Ah ini Eliezer Sidik nih, udah lama ini tidak datang nih. Silakan Eliezer Sidik, nyalakan kamera. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Edis. Iya, selamat malam. Gimana Bang Eliezer Sidik ini? Tentang Muhammad sebagai malu saya menyatakannya nih. Ada seorang Muslim namanya Rashid Ibas, orang APII. Dia mengaku itu bahwa Muhammad seorang raja seks. Saya nggak setuju Bang Edis. Kenapa tidak setuju ini? Itu apa namanya Bang Edis? Itu kayaknya penistaan itu kayaknya Bang Edis. Ya, yang Muslim kok yang mengakui, masa saya dibilang penista? Tapi Ya, kan Muslim sendiri, Rashid itu. Iya, sebab kita itu suri tauladan yang terbaik kita tuh Bang Edis. Nggak boleh gitu bahasanya Bang Edis. Ya, tapi si Rashid, saya bilang, Rashid, apakah kamu setuju bahwa nabimu seorang raja seks? Dia bilang, iya saya setuju, dia mengakui itu. Berarti nggak paham Sampai ya, Bang akhirnya Edis. dia dihujat di sidang dia. Yusuf PI mengatakan, ini nggak bisa dibiarkan ini Rashid ini katanya. Yusuf PI, kalau memang tidak bisa kau biarkan Rashid itu, naik kemari kita bahas itu. Oh, kau juga lari Yusuf PI. Gimana seperti ini? Tapi intinya, kenapa nggak Anda sependapat, tidak... Bang Edis. Gimana? Ya kita nggak sependapat dengan pendapat dia tuh gitu. Tidak sependapat, oke. Tapi ya tentu saja kalian memang saling tidak berpendapat, Bang Sidik. Anda tidak sependapat dengan Rashid ketika dia mengatakan bahwa Muhammad itu seorang raja seks, dan Rashid tidak setuju dengan Anda juga, tidak sependapat juga dengan Anda. Perihal Anda mentuhankan Muhammad. Betul? Sama-sama kalian tidak sependapat kan? Coba, Eliezer Sidik, sebagai Muslim, sebagai Muslim, apakah Anda sepakat bahwa Muhammad itu adalah Tuhan hanya orang Islam? Ya, Tuhannya orang Islam ya. Ya, Anda sepakat bahwa Anda menuhankan Muhammad ya? Ya, robnya Bang Edis. Iya. Lihat ini Muslim-Muslim lain, pokoknya setiap Muslim yang ditanya itu beda-beda jawabannya. 3 Muslim kalian tanya, 6 jawabannya. Karena kita nggak sepakat sama siapa yang bilang tuh Bang Edis? Rashid Ibas. Ya, karena kita Muhammad rob kita gitu Bang Edis. Suri tauladan yang terbaik kita. Jadi nggak. Tapi dia mengakui bahwa Muhammad itu robnya. Dia mengakui juga itu. Oke, Ya, hanya kok begitu bisa Bang Sidik. Bernarasi kayak gitu dia Bang Edis gitu. Ya, karena perdebatan yang panjang itu Bang Sidik. Saya mengangkat sebuah hadis. Di hadis itu disebutkan bahwa Muhammad itu memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Kekuatan seksualnya itu setara dengan 30 pria. Makanya dia sanggup memuaskan atau menggilir istri-istrinya itu dalam satu malam saja. 11 orang. Digilir semua istrinya 11 orang itu. Iya, jelek kali bunyinya Bang Edis. Loh, memang hadisnya seperti itu gimana? Hadisnya begitu Bang, hadisnya. Ya, Tapi intinya jangan kita salah Bang. setuju, Bang, Bang, ya. jangan salah Bang. Bang, jangan salah. Wanita-wanita pada suka itu Bang. Iya. Coba tanya sama wanita-wanita itu. Tapi gimana Bang ya? Saya hanya mengatakan apa yang tertulis di situ gitu loh Bang. Saya mengatakan apa yang tertulis di situ. Disebutkan bahwa Nabi Anda sanggup menggilir istri-istrinya itu dalam satu malam. Ya pokoknya kita nggak setuju Bang Edis, terserah lah orang yang mana yang setuju Bang Edis. Nah itu makanya saya bilang kalau seperti itu keadaannya, apakah Anda setuju Muhammad Anda itu digelari sebagai raja seks, dan dia menyetujui itu, cilakanya seperti itu. Kita nggak setuju Bang Edis. Cuman ada satu yang nggak dia setuju.
Apa tuh Bang Edes? Kira-kira kalau itu nempel di obat kuat gimana? Dia nggak setuju. Oke, begitu aja Bang Sidik ya. Oke Bang Edes. Oke, terima kasih Bang Sidik. Terima kasih Bang Sidik. Iya, teman-teman sekalian ya, saya banyak menerima kritikan gitu. Dia bilang gini, "Bang, kenapa kamu menghujat?" katanya. Saya bilang, "Di sebelah mananya saya menghujat?" gitu loh. Di sebelah mananya? Karena yang saya katakan itu benar. Ada hadisnya. Kok saya dibilang menghujat, gimana sih? Heran, saya heran dengan kalian ini. Saya hanya membacakan hadis yang tertulis, dibilang saya menghujat. Lombok Muda, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Lombok Muda? Oke, kalau sudah grogi saya turunkan ya. Silakan yang Muslim ya, yang Muslim. Tunjukkan bahwa saya seorang penghujat, buktikan bahwa yang saya katakan itu mengada-ada dan tidak ada dalilnya, yuk. Bahkan saya menantang Muslim, MUI, segala ke API, laporkan saya Edis TV jika yang saya katakan itu adalah fitnah. Saya tunggu. Laporkan jika yang saya katakan itu merupakan fitnah, mengada-ada. Saya tunggu laporan Anda. Mana mungkin kalian berani laporin? Dio, silakan. Dio. Oke, kita turunkan lagi. Banyak yang grogi ya teman-teman ya. Saya sudah bilang teman-teman, silakan kalau kalian naik kemari tidak ada ilmu didampingi Ustadz. Tolong 4-5 orang Ustadz mendampingi di sekitar Anda jika Anda tidak berilmu. Silakan. Saya beri kalian kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya, ya, seluas lautan di Samudra Raya untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan, syubhat yang saya berikan itu adalah sesat, menyesatkan, fitnah. Saya tunggu. Kita di sini ada Dr. OKS Adam Maulana. Adam Maulana, apakah Anda seorang Muslim? Jelas. Silakan nyalakan kamera Anda. Nggak usah. Ini aja. Baik, kita turunkan ya, kita turunkan. Jika Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam, jangan naik kemari. Di sini hanya muslim-muslim yang masih bangga, yang dia masih percaya, masih tersisa sebiji jahrah iman dan takwanya. Tapi kalau Anda sudah malu menyalakan kamera, sudah malu, Bang, saya sudah malu jadi orang Islam sekarang, Bang. Jangan naik kemari. Ya, cukup Anda jadi penonton saja. Ya, saya akan menyaksikan bagaimana ya iman Anda itu chipping away. Apa itu? Apa bahasa Indonesianya itu? Tergerus begitu ya, dan habis begitu ya. Oke, kita kasih Kenje. Oke, Kenje. Ayo, kita kasih kesempatan dulu Kenje. 2025 stop jedutin kepala ke Ubin, mantap. 2024 ganti Tuhan. Sebentar lagi udah habis loh 2024. Ingat 2024 ganti Tuhan loh ya. 2024 ganti Tuhan. Ada Kenji. Saudara Kenji, apakah Anda seorang Muslim? Jelas. Silakan nyalakan kamera Saudara Kenji. Copot tuh baju kamu sama kacamata lo. Mau jadi teroris. Mau jadi teroris nih. Berat nih saudara-saudara. Mau jadi teroris. Kamu gak usah nyetir. Iya, aku mau membunuh kamu teroris itu. Kenapa? Kenapa Gak kau ingin terima, membunuh saya? Kamu gak terima. Iya, apa sebabnya sehingga kamu ingin menghilangkan nyawa saya? Biar kamu mampus. Kamu itu gak layak di muka bumi ini. Karena apa? You understand? Karena apa? You understand? Ditanya karena apa, kau nggak mau jawab. Karena apa? Sebabnya apa? Karena you stupid.
Dah, kau tidur di bawah. Kau nyalakan kamera aja kau nggak bisa, apalagi kau ngomong yang lain. Oke, kita kasih naik lagi ada Kusuma. Kita kasih kesempatan lagi Kusuma. Nampaknya tadi dia sudah naik ini. Halo Edis, naik lagi aku. Iya, Kusuma silakan nyalakan kamera. Ya masih rusak lah Dis. Masa tadi rusak? Masih rusak kameranya. Sebentar Kusuma, gini. Bohong, Saya gini namanya Kusuma, Dis. gini. Waduh, makasih Eron, makasih. Terima kasih yang kasih paus, makasih Eron, makasih. Moga Kusuma. berkah ya, Dis. Kusuma. Berkah ya, Dis. Oh jelas dong, jelas dong. Ya. Artinya apa? Artinya banyak orang yang setuju dengan apa yang saya lakukan, banyak orang yang sepakat supaya saya melakukan pembongkaran yang selama ini kalian tutupi. Makasih Bang Royal Turnim, makasih teman-teman, makasih. Apa? Sesuai pemikiranmu lah itu mungkin. Gini loh, gini. Sebentar gini. Kau biar ku kasih tahu ya. Nih, ini ku kasih kau background yang bagus nih. Ku kasih kau background yang bagus nih ya. Kau lihat ini enggak? Lihat nggak ini di belakang saya ini? Lihat nggak? Ini sebuah banner yang dibikin oleh orang Islam di pinggir jalan raya ini. Ini yang bikin ini Islam, nggak mungkin ini yang bikin ini Karesteng. Betul? Tapi menurutku itu bentol loh, Dis. Nah kan, lihat ini. Teman-teman sekalian, ini banner ini, benarkah Bible dipalsukan, dibikin oleh orang Islam, dipajang di pinggir jalan raya umum, ditulis di sini, pengkaji, bla bla bla, mantan ini dan segala macam. Anda tahu? Sebentar. Anda tahu kalau orang Kristen bikin di banner, saya bikin ini di jalan MH Tamrin atau di bundaran HI. Saya bikin tulisan begini nih. Benarkah Quran dipalsukan? Pengisi acara Edis TV. Wow, selesai penistaan agama. Pokoknya kalau ada orang Islam bahas Bible kayak gini, namanya dakwah. Itu namanya dakwah. Ya. Itu memberitakan kebenaran, saudara-saudara. Tapi nanti kalau sebaliknya ya, saya bikin gini. Benarkah Quran dipalsukan? Oh, selesai nih. Ini pemecah belah umat. Ini tidak bisa dibiarkan di NKRI. Ini orang pemecah persatuan dan kesatuan. Memang kurangin benturin kepala kalian di ubin. Kurangin. Saya bilang sama kalian semua, kurangi membenturkan kepala kalian di ubin, karena itu akan membuat kalian dungu permanen. Dis. Gantian lah, Dis. Heran saya dengan kalian ini. Nggak tahu apa yang kalian makan ini. Kenapa ketika ada orang Islam Jakir Naik datang ke Indonesia, disambut oleh wakil presiden Yusuf Kala wakil presiden statusnya. Jakir Naik datang ke Indonesia, dibahas-bahasnya Bible, disambut wakil presiden. Ngeri nggak? Yang dibahas Bible sama Jakir Naik. Kalau yang dibahas Islam nggak urusan saya, masa bodoh teing. Yang dibahas Bible, berhalusinasi di dalam Bible, katanya ada Muhammad lah, dinubuatkan Muhammad dalam Bible, bla 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 bla. Izin. Tapi giliran dibalik teman-teman, saya bahas nih Islam. Penista, tangkap, memecah belah persatuan. Kadrun. Kapan kalian sehat, Kadrun? Sebentar, kapan kalian sehat? Kapan kalian waras? Ajarin lah aku biar paham gitu loh, Dis. Aku kan tanya. Nah, gitu. Kau datang kemari. Silakan nyalakan kameramu biar ku ajari kau. Ayo. Kan rusak, Dis. Kalau tadi rusak, sekarang bisa. Aku bohong namanya, Dis. Kameramu rusak. Kamera HP rusak, teman-teman. Kukirim undangan ya. Aku tahu orang Islam memang diajari Muhammad untuk menipu dalam 3 perkara, berbohong dalam 3 perkara. Itu Muhammad yang ngajarin orang Islam berdusta dalam 3 hal. Tapi jangan kau praktekkan di sini. Silakan nyalakan kameramu. Sudah saya kirim undangan. Nyalakan kameramu. Nyalain, rusak kameraku.
Oke, baiklah. Selamat tinggal. Kita ucapkan selamat tinggal kepada seorang pendusta. Apa yang mau didengar dari pendusta? Apa yang mau didengar dari seorang pendusta? Jadi itu teman-teman ya. Itulah yang terjadi seperti itu. Dan dilemanya ya, kami para apologet ini ya. Ada banyak para apologet, kalian tinggal pilih saja siapa favorit kalian. Saya juga nggak mau menyombong-nyombongkan diri. Ada, bukan cuma saya, seorang apologet, banyak yang lain. Ya, yang saya nggak urus sebutkan namanya. Kalian tahu sendiri bahwa ada orang-orang lain apologet yang bernasib miris. Ya, saudara kita AB, Rudi Simamora, digerebek rumahnya, didatangi massa karena debat sama Yusuf Pei. Ngeri gak itu? Ngeri. Debat sama orang Islam, didatangi massa rumahnya. Buka pintu! Buka pintu, penistaan! Dibawa polisi pakai laras panjang, teman-teman. Ngeri. Sementara lawan debatnya lanjut menghujatnya, lanjut. Ngeri. Dan terjadi lagi kepada para apologet yang lain. Bukan cuma AB saja. Makasih Eron, makasih Eron, terima kasih Eron. Itulah teman-teman, setelah saya pikir dalam-dalam, saya ini yang saya hadapi ini bukan satu kekuatan yang waras. Ini yang saya hadapi ini sebuah kegilaan yang merajalela. Jadi saya harus punya cara menghadapi ini. Maka teman-teman, seperti yang saya bilang, kita harus berapologet dari satu tempat, di mana tempat itu tidak bisa digeruduk oleh mereka. Kalau mereka lapor polisi silahkan. Dan saya yakin laporan itu nggak bakal diproses. Karena yang saya katakan fakta. Yang boleh membahas agama Kristen di Indonesia tercinta kita ini adalah orang Islam. Bebas mereka bahas Kristen, bebas. Di masjid, di mana Stadion Patriot Bekasi, bebas mereka bahas Kristen. Tapi kalau Kristen bahas Islam, awas kau, selesai kau. Penistaan kau. Jadi caranya teman-teman, kepada semua apologet, saya peringatkan kepada kalian, berapologetikalah kalian dari satu tempat, di mana di situ dalam satu kabupaten itu nggak ada kadrunnya. Dari situ kalian berapologet. Karena kalau selama kalian berdalil tidak menghujat, kalian ada dasarnya, mereka mau lapor polisi pun nggak akan mereka gubris itu. Makasih Kak Remince, makasih. Nggak akan digubris sama polisi. Seperti saya ini, mereka lapor polisi, nggak akan digubris. Karena yang saya katakan fakta semua. Fakta semua yang saya katakan. Muhammad menikahi anak di bawah umur, fakta. Muhammad kena sihir, fakta. Muhammad sebagai seorang pria yang memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki, fakta. Dan si Rashid mengakui dia seorang raja seks, itu fakta. Rashid Ibas, orang API, mengakui Muhammad seorang raja seks, fakta. Laporkan. Muslim itu yang mengaku itu. Ayo. Terus, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan, fakta. Apalagi? Semua yang saya katakan tentang Muhammad itu fakta. Tapi sayang 1000 sayang, banyak Muslim nggak tahu. Makanya dibilang saya fitnah, dibilang saya menghujat. Makanya walaupun mereka lapor MUI nanti bilang, hei, ngapain kau laporin di TV itu? Orang yang diomongin dia itu benar semua kok. Orang yang diomongin di TV itu benar semua. Apanya yang mau dilaporin? Yang ada nanti kita yang jadi malu. Biar masuk di TV One. Biar persidangannya dibuka di muka umum. Tapi jangan hakimnya nanti kadrun. Kalau hakimnya kadrun repot. Jangan kadrun hakimnya. Pesan saya, hakimnya jangan kadrun. Kalau hakimnya kadrun, saya tidak mau bicara. Tapi kalau hakimnya bukan kadrun, seorang yang netral, entah dia itu dari agama Hindu, Buddha yang netral, saya akan bicara. Ya, saya akan bicara. Dalam hukum di KUHAP itu, hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, ada satu pasal yang berbunyi begini. Pemeriksa, hakim yang mengadili satu perkara, itu nggak boleh punya hubungan kekerabatan dengan terdakwa ataupun pihak-pihak terkait, nggak boleh.
Itu kalau kita kembangkan pasal itu, kalau di bidang agama ini, karena agama ini kan sensitif. Kalau yang memeriksa perkara saya, hakim yang mengadili saya adalah seorang muslim, ya nggak bisa dibilang peradilan itu yang netral. Karena dia muslim nih. Dia mengadili satu perkara yang berkaitan dengan emosional dia. Nggak bisa ini. Peradilan sesat itu namanya. Kasih hakim yang Hindu yang netral. Atau yang Buddha. Atau yang Konghucu. Netral. Gitu. Yang belajar-belajar ilmu hukum itu, kalian harus tahu itu. Walaupun bunyinya itu keluarga, tapi itu kalau dikembangkan, itu kenapa kok di situ dibilang keluarga? Karena dia punya ikatan emosional. Bayangkan Anda hakim, Anda memeriksa perkara seorang yang membunuh anak Anda, pasti Anda ketok mati itu orang. Meninggal, vonis, mati, pasti. Karena Anda keluarganya. Nah, supaya peradilan itu tidak sesat, dipilihlah hakim yang nggak punya kaitan dengan perkara. Gitu loh. Nah, peradilan penistaan agama, saya perhatikan hakimnya Islam. MKC yang dituduh menista agama Islam, agama hakimnya, ya kena lah 10 tahun. Ya kena 10 tahun, orang hakimnya juga Islam kok, gimana? Jadi gitu loh, ini nggak bisa kita biarkan, kita harus ngomong gitu loh. Kita ini harus bebas berekspresi. Kita ungkapkan ekspresi kita. Tapi ingat, dengan tanggung jawab. Tanggung jawab Anda kalau ngomong. Anda punya dalilnya, Anda jangan menghujat. Ayo, kita mau jadi bangsa yang cerdas nih. Sebentar lagi hampir 100 tahun negara kita merdeka. Sampai kapan kita didungu-dunguin terus? Sampai kapan? Ya? Silakan. Saya memberikan kesempatan kepada muslim untuk naik kemari. Buktikan bahwa apa yang saya katakan itu salah. Buktikan yang saya katakan itu tidak benar. Ayo, saya beri kesempatan kepada kalian yang sebesar-besarnya. Bang Jali, apakah Anda seorang muslim? Salon muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Harus pakai kamera, Pak. Oh, jelas, jelas. Supaya saya tidak ngobrol dengan gambar. Apa? Mau tanya doang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Wajib nyalakan kamera. Apa betul, dah? Kameranya mana, Bang? Yesus itu kerasukan Tuhan. Kameranya mana, Bang? Belum bisa. Baik, kita turunkan ya. Anda bisa nyalakan kamera. Saya ini bisa melihat Anda. Apakah Anda bisa nyalakan kamera atau tidak? Saya bisa ngelihat dari sini. Ini Anda saya undang ya untuk menyalakan kamera itu. Saya sudah mengirimkan Anda. Di layar Anda itu sudah ada undangan untuk menyalakan kamera. Tinggal klik saja, oke. Nggak keluar. Udahlah. Udah. Ya. Udah selesai. Orang Islam itu, teman-teman, dalam sebuah hadis, diizinkan oleh Muhammad untuk berdusta dalam 3 perkara. Jadi kalau mereka berdusta dalam 3 perkara itu ya karena Muhammad yang nyuruh gitu loh, gimana mau. Oke lah, kita minum dulu sebentar ya teman-teman ya. Sudah haus juga teman-teman. Ya, sambil menunggu saya minum ya teman-teman ya, saya harus mengiklankan lagi teman-teman ya. Teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, yang mendapati channel Edis TV ini bermanfaat, yang mendapati bahwa channel Edis TV ini memberikan pengetahuan-pengetahuan dan juga ya menghibur Anda lah intinya, teman-teman bisa support, bisa bantu Edis TV berkolekte di seperti yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau support saya, teman-teman bisa support saya di situ. Saya minum sebentar ya. Ya, teman-teman sekalian, kenapa? Seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya. Kalau orang Islam itu bebas membahas agama Kristen. Mereka bebas, mereka bahkan bisa bikin podcast, bisa bikin apapun tentang agama Kristen. Tapi kalau sebaliknya, kita membalikkan keadaan, kita membahas agama Islam, kita bikin podcast tentang agama Islam, selesai kita teman-teman. Selesai. Makanya teman-teman, ada rencana besar saya teman-teman ya, jika Tuhan izinkan, ada rencana besar saya juga ingin bikin podcast begitu. Dengan orang-orang Kristen, kita bikin podcast tentang Muhammad. Tapi semua itu kan tentu perlu dana, teman-teman.
Ya, semua perlu dana, perlu biaya. Nanti kita bikin ininya segala macam, studionya dan lain sebagainya. Dan orangnya pun saya perlu. Saya perlu orang untuk bisa bikin podcast dengan saya. Nah, rencananya besok kalau dana sudah ada, ini sudah ada, segala macam sudah ada, saya ingin mengundang satu orang yang berani tampil mukanya di-expose sama seperti wajah saya di-expose. Berani nggak kita bikin podcast tentang agama Islam? Ayo, berani nggak? Karena orangnya belum ada, teman-teman, yang bernyali begitu belum ada, teman-teman. Ayo, bagi teman-teman yang siap meninggalkan apapun, siap meninggalkan pekerjaannya, siap meninggalkan kenyamanannya, ayo, berani nggak bikin podcast sama saya? Kita bahas agama Islam. Anda dengan saya ngobrol seperti acara Deddy Corbuzier. Makasih Bang Crusader. Bang Crusader, makasih Bang. Pensupportnya sudah ada loh. Pensupportnya Bang Crusader sudah ada. Ya kita kumpulin pelan-pelan. Bang Aman. Ya kan? Teman-teman yang suka gift, yang mengirim mensupport saya lewat rekening langsung, sudah ada pensupportnya. Tinggal kita tunggu saja waktu. Karena kan perlu waktu. Karena yang mensupport itu nggak langsung sekian jumlah besar gitu, enggak. Ya, jadi kita tunggu. Makasih Bang Crusader, makasih Bang Crusader. Nah sebenarnya saya pengen ngajak Agatha, tapi kalau itu pasti seru itu. Kalau saya sama Agatha ngobrol berdua bikin podcast, pasti seru banget. Kejang masal pasti nanti. Kejang di Monas masal. Kalau kita bikin podcast bareng, pasti kejang masal, teman-teman. Tapi belum tahu ini ya, siapa kira-kira orangnya yang nanti cocok dengan saya, berani on cam, kita bikin podcast seperti itu. Teman-teman, ada saja orang baik loh yang menyediakan studionya, yang menyediakan ini, ada saja. Ada saja, itu pasti ada saja. Ya. Dan di sini juga ada seorang hamba Tuhan yang baik hati, yang mau menyediakan bikin studio itu ada saja. Cuman lawan saya nanti siapa ini? Yang bikin podcast ini siapa ini lawan saya ini? Terus siapa ini kameramennya? Siapa ini? Itu masih saya pikirkan semua, teman-teman. Dan itu tentu saja, ya pasti itu butuh duit. Pasti. Saya pastikan itu butuh uang. Gitu loh. Ya, jadi teman-teman yang tergerak, ingin mensupport, teman-teman, untuk segala kegiatan apologet, teman-teman bisa support saya yang di layar itu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Bang Saifuddin Ibrahim diajak Bang. Wah, mantap juga. Tapi ya... Tapi ya gimana ya teman-teman ya, aduh berat. Kalau saya bikin podcast dengan Saifuddin Ibrahim nanti kejang di Monas nanti. Oke lah. Tapi intinya itu semua ini teman-teman. Yang penting saya utarakan dulu ide-idenya, ya kan. Segala macam gagasan-gagasan kita ke depan. Nanti tentu saja kita harus membuat satu program yang bagus. Kita butuh satu pemimpin yang betul-betul bisa menghandle semuanya ini supaya teratur acaranya, kita bikin podcastnya bagus gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Bukan hanya mereka saja yang bisa bikin podcast itu, seperti Ari Untung dan Juma. Itu Ari Untung, tahu kan Ari Untung kan? Ari Untung kan udah jadi YouTuber sekarang kan. Si Ari Untung sama Juma itu bikin podcast mereka tentang agama Kristen. Bagaimana mereka di situ dua-duanya mabuk kecubung mereka berdua. Islam dinubuatkan di dalam Bible. Ini dipotong orang nanti nih, disangkain saya ngomong kayak gitu. Karena kelakuan mereka ini memang sangat licik sekali, teman-teman. Dipotong videonya, konteksnya dibuang. Gitu loh. Nah, jadi di situ bagaimana si Juma mengatakan Islam dinubuatkan di dalam Bible. Bahwasanya rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Itulah nubuat kedatangan Islam kan. Memang mabuk kecubung mereka berdua. Ari Untung sama Juma. Tapi banyak yang support loh. Yang support mereka banyak sekali tuh. Yang support Juma, yang support Ari Untung banyak sekali. Lihat VT-nya si Juma. Kalian lihat VT-nya si Juma. Di atas meja semacam meja kerja begitu. Si Juma ngeluarin uangnya itu, gepok-gepokan dolar itu. Miliar-miliaran tuh jumlahnya, 10 M ada itu ditunjukin sama Juma itu kayaknya. Itu pensupport mereka besar sekali.
Makanya mereka terus jalan terus mereka. Mereka walaupun kualitas acara podcastnya, kualitas acara sama-sama orang Mabolen. Cek di VT-nya si Juma itu. Kalau nggak percaya kalian, lihat di videonya itu. Itu seperti itu mereka. Donditan, Irina Handono, mereka terus gencar terus mereka memproduksi konten-konten seperti itu. Kita belum ada. Yang Kristen ya bukan belum ada sebenarnya, nggak berani. Takut. Nanti takutnya setelah bikin podcast langsung ditangkap polisi penistaan agama. Ya karena memang yang boleh bahas Kristen hanya Islam saja. Kalau yang Kristen bahas Islam namanya penistaan. Itu fakta. Jadi teman-teman yang berminat, kalau teman-teman sudah siap mengorbankan pekerjaan Anda, meninggalkan rumah Anda, kenyamanan Anda, seperti saya yang saya lakukan. Saya seperti itu loh. Kerjaan saya tinggal. Rumah saya tinggal. Saya ada rumah saya itu, yang saya tidur nggak perlu bayar. Ada rumah saya, pekerjaan saya juga ada. Tapi saya tinggal, teman-teman. Saya pilih jalan seperti ini, nggak apa-apa. Karena nggak tahan dengan mereka ini terus menghujat terus. Kalau dijawab salah gitu loh. Makanya kita harus menjawab dari satu tempat yang tetangga-tetangganya nggak ada kadrunnya. Satu kabupaten itu ya kita semua gitu loh. Seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman kalau berminat, ini acara agenda besar kita ya ke depannya seperti apa ya. Kita bikin podcast seperti itu, kita ini dan segala macamnya. Ya intinya itu tadi, Anda harus siap di depan kamera. Kalau Anda nggak siap di depan kamera, masa kita mau bikin podcast mukanya ditutup-tutupin kayak ninja kan? Lucu gitu loh. Ya kita bikin podcast ya mukanya kelihatan lah. Seperti itu. Ya, kita bikin podcast bahwa Muhammad itu nabi yang lain sendiri gitu. Kenapa saya katakan lain sendiri? Ya seperti itu tadi. Satu-satunya nabi yang nikah dengan anak di bawah umur 6 atau 7 tahun, Muhammad. Satu-satunya nabi yang kena sihir, Muhammad. Setahu saya nabi itu ya mengusir setan. Mengusir orang yang kerasukan setan. Tapi kalau Muhammad malah dia yang kena sihir. Makanya ini banyak muslim nggak tahu loh. Banyak sekali muslim nggak tahu. Disangkain saya bohong itu. Disangkain saya mengada-ngada bilang Muhammad kena sihir itu. Padahal benar Muhammad itu kena sihir. Cek aja kalau nggak percaya. Kalau kalian mengatakan saya bohong, saya fitnah, saya tunggu laporan polisi Anda. Iya, saya tunggu laporan polisi Anda, saya tunggu di Mabes Polri. Bahwa yang saya katakan itu fitnah. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Iya, Muhammad itu. Kalau kau nggak percaya, itulah akibatnya banyak orang ke Arab di sana botol kencing onta itu dijual di sana. Berbotol-botol itu. Kalau nggak salah satu botolnya 5 rial kalau nggak salah. Makanya orang Indonesia pergi ke Arab beli botol kencing onta. Ya karena apa ya? Karena percaya sama Muhammad itu. Ya. Terus bang, terus abang kenapa ngomong gitu bang? Gini, saya ngomong gitu tuh karena begini. Kalian mengundang ulama kalian Zakir Naik ke Indonesia tahun 2017 di Stadion Patriot Bekasi di hadapan 40.000 orang, diputar di YouTube, viewsnya itu 40 juta. Bagaimana Zakir Naik mempromosikan Nabi Anda itu, Muhammad itu, kepada orang-orang Kristen untuk menyesatkan saudara-saudara Kristen saya yang awam-awam ini? Karena Anda berbuat seperti itu, maka saya bilang, bagaimana mungkin sih kok kamu suruh saya ngikutin Nabi yang macam begitu? Dasarnya itu bukan sekonyong-konyong aja ngomong aja, bukan. Bukan nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada. Saya ngomong gitu tuh ada sebab musababnya gitu loh. Ya, jadi supaya teman-teman ngerti. Kita nggak ngurusin agama kalian, nggak. Bagi kami udah cukup Bible kami. Bagi kami Tuhan Yesus udah cukup gitu loh.
Nggak perlu kami apa itu, nggak tertarik gitu loh. Hanya saja karena ulama-ulama kalian mengatakan seperti itu, mempromosikan Muhammad kepada saudara-saudara kami Kristen-Kristen yang awam-awam ini. Jadi ya saya balas gitu loh. Kenapa kamu mempromosikan Nabi yang macam begitu? Yang kena sihir, yang menikahi anak di bawah umur, yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Ya kan? Apalagi? Banyak hal itu. Nah, silakan kalian naik. Silakan kalian muslim naik, bantah bahwa yang saya katakan itu adalah fitnah, yang saya katakan itu adalah bohong. Bantah. Ayo bantah. Silakan Rizal Motor. Rizal Motor. Rizal Motor. Itu. Ada yang boleh itu lah. Rizal Motor. Ya, seperti itu ya, teman-teman sekalian ya. Itulah teman-teman ya. Jadi saya melakukan ini karena ada sebab musababnya ya, bukan karena ujuk-ujuk ya, nggak ada angin, nggak ada petir, tahu-tahu ngomong gitu. Seperti itu. Oke, kita sambut lagi nih, ada Ali. Saudara Ali, Haji Ali. Halo Ali. Ali? Haji Ali Pawait. Terdiam. Oke, kalau masih grogi, tolong Anda turun dulu, minta dampingan Ustadz ya. Tolong didampingi Ustadz. Kalau Anda grogi naik kemari, dampingi Ustadz. Teman-teman, apakah sinyal saya baik? Apakah sinyal saya baik? Apa jangan-jangan sinyal saya yang masalah ini? Teman-teman, sinyal saya baik nggak? Terima kasih teman-teman, like-nya sudah sampai 1 juta like. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Jangan lupa teman-teman, yang love, yang warna kuning ini di atas ini, ada kan tanda love ini di sampingnya itu kalian tap-tap juga, kalian like juga. Karena nanti kalian dapat pemberitahuan kalau saya sedang live. Ya. Kalau saya sedang live, nanti Anda dapat kasih notifikasi itu, muncul di HP Anda, Edis TV sedang live gitu. Ingat, jangan follow Edis TV akun palsu ya. Ada Edis TV palsu, Edis TV yang palsu, Anda unfollow saja. Yang asli adalah yang sekarang ini Anda lihat, dan yang samping saya ini. Hanya ada 2, selain daripada itu akun palsu. Lihat di biografinya, di biografi Edis TV itu ada link Sawerianya. Link Saweria Edis TV. Teman-teman kan kemarin pada ngomong, "Bang, bikin link Saweria Bang, biar kita bisa sawer." Sudah saya bikin di situ link Sawerianya. Dan di link Saweria itu nanti penerimanya itu Edis, nama depannya Edis. Kalau bukan Edis palsu, karena banyak sekali yang malsu-malsuin teman-teman. Hati-hati teman-teman. Banyak scam, banyak penipuan. Ya. Jadi teman-teman harus tahu Edis TV yang asli, yang palsu banyak, teman-teman. Kalau Anda klik Edis TV itu banyak sekali akun-akun dan itu palsu, yang 2 hanya asli, yang asli hanya 2. Oke, silakan. Ada Cia. Cia? Membisu? Oke, kita turunkan lagi ya. Kalau membisu kita turunkan. Saya tahu ya bahwa ini menggetarkan. Saya tahu bahwa ini membuat hati Anda gundah gulana ya. Tapi persiapkanlah mental Anda sebelum naik supaya Anda ketika Anda naik ke sini Anda tidak membisu ya. Silakan ya. Kita kasih naik lagi, ada Obezega. Ini Kristen atau Islam? Oke, terpental Obezega. Kita kasih naik lagi, ada Mabisa. Mabisa Maktunang. Ini namanya kayak orang Filipina ini. Orang Filipina atau orang Thailand? Mabisa Maktunang, Muslim Bang? Ya, saya Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Terima kasih teman-teman yang support, memberi gift. Terima kasih yang memberi gift. Terima kasih teman-teman. Mana? Ya, saya. Mana kamera Anda?
Oke. Ngikutin gaya saya. Oke, silakan. Tunjukkan bahwa yang saya katakan, yang saya narasikan dari tadi adalah sebuah fitnah. Silakan. Tidak, saya cuma mau tanya saja sama Edis. Bukan, tema kita adalah buktikan bahwa yang saya utarakan tadi segalanya dari A sampai Z adalah fitnah terhadap agama Islam. Silakan. Enggak, sebab tajuknya ini Nggak ada yang fitnah ya? Muhammad, ya. Nggak ada yang fitnah ya? Aku tanya dulu sama Edis. Enggak, sebentar. Sebelum ke situ, berarti yang saya narasikan panjang lebar tadi tidak ada satupun yang fitnah ya? Itu semua omongan kosong saja kau. Oke, buktikan. Buktikan bahwa omongan kosong. Silakan. Saya tanya, kenapa Edis suka bahas Nabi Muhammad? Apa untungnya sama kamu? Karena ada seorang ulama kalian yang pernah datang ke negara kami, mempromosikan Muhammad, menyesatkan manusia-manusia, mengatakan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Bible kami, Alkitab kami. Maka saya katakan bahwa itu dusta, itu tidak benar. Muhammad saja ketika sahabatnya yaitu Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, Muhammad malah marah-marah sama Umar bin Khattab. Edis. Anda tahu nggak riwayat itu? Seandainya Edis lahir di zaman Nabi Musa, Edis sudah lama tenggelam dengan Fir'aun di lautan dalam. Oke, betul tidak bahwasanya Muhammad marah kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil? Tidak ada untungnya aku bagi tahu sama Edis, tapi Edis aku. Baik, kalau tidak ada untungnya berarti Anda tidak usah diskusi. Anda tidak ada untungnya gimana? Bilang saja Anda nggak tahu. Bagaimana Muhammad dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Namanya tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Sahabatnya Umar bin Khattab ketika bawa lembaran kitab-kitab sebelumnya dimarahin sama Muhammad. Makanya saya pernah membuat satu analogi begini. Ada tanah tuh. Terus Anda mengklaim, itu tanah punya gue tuh. Tertulis di sertifikat itu bahwa tanah itu punya gue. Datang orang bawa sertifikatnya. Marah dia. Ngapain kau bawa sertifikat? Apa kau nggak percaya bahwa nama saya tertulis di situ? Hah? Loh, justru ketika ada orang bawa sertifikatnya, harus Anda jadikan sebuah momentum emas untuk membuktikan kepada semua orang bahwa memang namamu tertulis di situ. Logikanya, betul nggak? Tapi Umar bin Khattab ketika membawa Taurat dan Injil, muka Muhammad berubah menjadi marah kepada Umar bin Khattab. Versinya umat Islam katanya, seandainya Musa hidup sekarang, dia akan mengikuti aku katanya. Dia bilang sama Umar bin Khattab, apa tidak cukup? Kau tidak percaya? Malah dibilang bahwa Muhammad menyaksikan imannya Umar bin Khattab gara-gara Umar bin Khattab membawa lembar Taurat dan Injil. Versinya Islam. Kalau versi saya, ya bilang aja Muhammad nama lu nggak ada di situ. Ya karena memang namanya nggak ada di situ sebenarnya, gitu loh. Itu ada riwayat itu, silakan. Muslim kan banyak yang awam yang nggak tahu apa-apa. Saya sudah bilang, 13 tahun saya mendalami agama Islam. 13 tahun lamanya. Tidak ada saya pernah dapati ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya, nggak ada. Semuanya di dengkul saya ada ilmu pengetahuannya. Di dengkul. Nggak ada. Kalau ada naik kemari. Buktikan bahwa yang saya katakan itu salah. Yuk. Sebentar teman-teman. Sebentar ya. Sebentar teman-teman, sabar. Sebentar teman-teman ya, sebentar teman-teman. Saya inikan dulu sebentar, ada ini sebentar, sabar ya.
Iya, teman-teman sekalian ya. Ternyata saya mendapat pemberitahuan. Ini sudah jam setengah 10 malam ya teman-teman ya. Sudah setengah 10 malam. Mungkin kita sudah waktunya beristirahat ya. Tapi si Yusuf belum ini teman-teman. Belum nongol di ini saya. Apakah dia betul-betul sudah memblokir saya teman-teman? Si Uncuk PI? Ya, tolong nanti teman-teman kabari. Ada orang depan rumah enggak? Enggak ada, Pak. Tenang saja. Di sini tetangga kita mayoritas itu umat Kristiani ya. Tetangga kita samping kanan kiri kita ini banyak orang-orang Kristen ya. Gitu. Jadi nggak ada lah di sini sampai digerebek-gerebek. Kan seperti saya bilang kemarin teman-teman, saya akan pindah ke satu tempat yang jauh dari jangkauan mereka kalau gerebek-gerebek seperti itu. Jadi mereka kalau mau menggerebek ke sini mereka harus naik kapal laut dulu. Mereka harus naik speedboat dulu ke sini. Ya, tebak lokasi di mana? Nias. Di mana? Mentawai. Tebak lokasi lah pokoknya. Tebak lokasi yo. Kalian tebak lokasi di mana lokasinya. Pokoknya kalau mereka mau menggerebek itu mereka harus naik speedboat lah. Jangan menipu Edi Steve. Silakan. Bisa gerebek ke sini. Mana bisa kan? Samosir. Ya, seperti itulah intinya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya seperti yang pernah saya bilang sekitar berapa minggu yang silam ya, saya bilang, teman-teman, kita akan berapologet di satu tempat yang di luar jangkauan orang-orang yang mau menggerebek. Kalau mereka mau lapor polisi, silakan polisi yang datang. Tapi saya jamin kalau mereka lapor polisi tidak akan berani memanggil karena yang saya katakan itu semua benar. Polisi gimana memanggil? Ini gimana nih ya? Edi Stipi ini mau saya sangkakan penistaan orang. Yang dikatakan Edi Stipi aja benar, ada hadisnya Muhammad menikahi Nabi Muhammad. Hanya yang penistaan. Makanya mereka nggak akan berani lapor saya itu. Mustahil. Ya, itu teman-teman. Oke teman-teman, karena sudah setengah 10 malam ya teman-teman ya, udah 21.32 menit. Jadi teman-teman kita rehat dulu, istirahat lagi. Jangan lupa teman-teman, jangan follow Edi Stipi yang palsu ya. Kita follow Edi Stipi yang asli. Ciri-cirinya adalah di profilnya itu ada link Saweria, dan kalau siaran itu on cam teman-teman ya. Tuh ada yang ngomong tuh, yang tahu Edi Stipi DM saya. Oke ya, sekali lagi sebelum saya tutup acara teman-teman ya, kita iklan lagi sejenak. Tolong kalau iklan teman-teman jangan kabur-kaburan ya teman-teman ya. Jangan teman-teman ini kalau, Bang kapan siaran bang, Bang gak bisa nih bang, pengen banget nonton abang lagi siaran itu. Iklan, ntar ya bang ya, besok giliran lagi iklan. Itu teman-teman, karena kita butuh support dana dari kalian untuk membayar yang 9 bulan lagi teman-teman ya. Kita sudah bayar 2 bulan, 9 bulan lagi kita bayar supaya kita genap setahun lah teman-teman ya. Setahun, nanti kita kalau udah setahun itu kita nggak mikirin lagi kontrakan kita lah. Gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu, ketawa jahat dulu. Mail. Oke, seperti itu saja teman-teman. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya tidak berkenan di hati teman-teman. Terima kasih teman-teman. Doakan terus saya teman-teman di dalam nama Tuhan kita Yesus supaya saya terus-menerus melangkah di dalam kebenaran dan supaya terus-menerus roh takut akan Tuhan kiranya tercurah kepada diri saya ini teman-teman. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan sampai ketemu lagi di acara diskusi-diskusi selanjutnya.